Bisa. Kita mulai saja ya. Biarpun cuma 5 orang, saya ajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan tatap muka walaupun hanya sebatas lewat online. Jadi hari ini ada 2 kelas yang akan saya ajar secara online. Ini 8 semua ini yang sudah masuk ini 8A semua atau ada yang 8 unggulan? 8 unggulan. 8 unggulan. 8 unggulan. Oh, 8A belum ada. Ya. Oke. Jadwal hari ini bukan 8B dan 8 unggulan, Ustaz? Iya, 8B dan 8 unggulan. Ini 8B belum ada ini. 8B so ada? Ya, Ustaz. Oke, Fadul pakai dengan ya. Oke, 2 orang 8B ya. 8 unggulan sisanya. 3. 3 orang yang 8 unggulan. Oke. Hari ini kita sudah masuk pada bab 3 dengan materi relasi dan fungsi. Namun sebelum saya mulai masuk pada materi, saya mengingatkan kembali materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu materi koordinat Kartesius. Ya, koordinat Kartesius. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai adalah yang pertama, bisa lihat slide ini ya? Halo, bisa lihat? Iya, bisa. Bisa, Ustaz. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk materi hari ini yang pertama adalah menjelaskan contoh-contoh keseharian sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Jadi sebentar akan ada dijelaskan materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara 2 himpunan. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, menjelaskan nilai fungsi dan grafik fungsi pada koordinat Kartesius. Serta yang kelima, menyajikan hasil pembelajaran relasi dan fungsi. Oke, kita masuk ke subpokok yang pertama. Memahami konsep relasi. Masuk. Oke. Relasi. Jadi relasi ini adalah bagian dari suatu fungsi. Nah, di sini kita diberikan contoh. Di sini ada contoh. Ya, di sini ada contoh. Perhatikan contohnya ya. Rizka, Santi, Adib, dan Bara itu membeli buku di suatu toko buku. Rizka dan Santi membeli novel. Kemudian Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Dari soal ini bisa disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama,
dengan yang pertama dengan menyajikan dalam bentuk diagram panah. Oke. Di sini ya, dilihat dari contoh yang tadi, ini ya. Contoh ini, Rizka, Santi, Adit, dan Bara itu membeli buku yang masing-masing. Rizka dan Santi membeli buku novel. Kemudian Adit membeli buku komputer dan buku kesehatan, sementara Bara membeli buku pertanian. Kalau kita sajikan dalam bentuk diagram panah, maka bentuknya seperti ini. Perhatikan aja nih. Kalau tidak mau ya ini tidak mau simpan ini. Risa itu membeli buku novel. Jadi pasangannya kelompok siswa itu dilambangkan dengan kelompok A. Kemudian jenis buku itu diberi simbol dengan B, kelompok B. Jadi Rizka itu pasangannya dengan novel sesuai dengan contoh yang tadi. Kemudian Santi membeli novel. Yang berikut Adip membeli buku komputer. Kemudian Adip juga membeli buku kesehatan. Sedangkan Bara itu membeli buku pertanian. Kemudian yang kedua, jadi contoh yang tadi bisa kita sajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan pasangan berurutan. Nah, bagaimana bentuk pasangan berurutan? Nah, pasangan berurutannya seperti ini. Jadi yang relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B, maka pasangannya Risa berpasangan dengan novel, buku novel ya. Kemudian Santi juga berpasangan dengan buku novel. Yang berikut Adip berpasangan dengan buku komputer. Yang berikut lagi Adip berpasangan dengan buku kesehatan. Serta terakhir Bara itu berpasangan dengan buku pertanian. Kemudian kalau kita melihat dari segi siswa membaca buku dari yang ini ya, dari B dibalik dari buku ke jenis ke orang, maka pasangannya novel berpasangan dengan Risa. Kemudian buku novel juga berpasangan dengan Santi. Yang berikut buku komputer berpasangan juga dengan Adip. Yang berikut buku kesehatan berpasangan dengan Adip juga. Kemudian buku pertanian berpasangan dengan Bara. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan relasi pembentuk diagram Kartesius. Dari soal tadi bisa kita buatkan diagram Kartesiusnya. Bagaimana bentuk diagram Kartesius? Lihat gambar. Jadi kelompok A itu merupakan bisa disimbolkan adalah sumbu X. Kemudian kelompok B itu bisa disimbolkan dengan sumbu Y. Jadi kalau dilihat dari segi siswa, kemudian pasangan dari buku yang mereka beli, maka bentuknya seperti ini.
Jadi di bawah nama siswa Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian bukunya, buku yang mereka beli tadi itu berada di sumbu Y, yaitu buku novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Maka kalau kita buatkan pasangannya, Risa, maka pasangannya di buku novel, maka titiknya di sini. Kemudian Santi, pasangannya juga di buku novel, maka titiknya berada di sini. Yang berikut Adib, karena Adib membeli 2 buku, maka pasangan menjadi 2. Yang pertama di buku komputer, yang kedua di buku kesehatan. Yang terakhir adalah Bara. Bara itu membeli buku pertanian, maka titiknya di sini. Oke, sampai di sini bisa jelas adik-adik? Ya? Bisa. Bisa jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Halo, ada yang ingin bertanya? Tidak, Ustaz. Oke, Ustaz. saya lanjutkan. Oke, dari sini bisa kita lihat diagram bentuk suatu dari fungsi relasi. Kita akan lihat contoh soal. Saya akan berikan contoh soal. Mohon adik-adik sediakan pensil ya. Bisa ya? Oke. Saya bacakan soalnya. Bentar, saya lihat dulu materi yang Rahman. bentar, saya lihat dulu. Oke, contoh soalnya ini adik-adik. Bisa dilihat ini soal yang kedua. Halo. Halo adik-adik, bisa dilihat gambarnya? Bisa, Ustaz. Oke. Bisa dilihat soal yang kedua? Bisa ya? Halo, bisa dilihat? Bisa, Ustaz. Oke. Jadi tugas kalian adalah membuat soal ini seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan 3 cara tadi. Yang pertama dengan diagram pembentuk diagram panah.
Yang berikutnya dengan relasi himpunan pasangan berurutan. Yang terakhir dengan diagram Kartesius. Ya. Ini soalnya. Diketahui, saya bacakan soalnya. Diketahui hasil ulangan matematika 6 siswa kelas 8A sebagai berikut. Lihat ada di gambar. Adip dan Bima memperoleh nilai 8. Amir dan Dewi memperoleh nilai 7. Fani memperoleh nilai 6. Ustaz, ulang Ustaz. Oke, lihat saja di gambar, ada di gambar. Diketahui hasil ulangan matematika 6 siswa kelas 8A sebagai berikut. Adi dan Bima memperoleh nilai 8. Memperoleh nilai 8. Amir memperoleh nilai, Amir dan Dewi memperoleh nilai 7. Fani memperoleh nilai 6 dan Dion memperoleh nilai 5. Jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B menyatakan himpunan nilai siswa. Pertanyaannya, sajikan soal di atas dalam bentuk A. Diagram panah, B. Pasangan berurutan, C. Diagram Kartesius. Oke, sudah bisa adik-adik? Bisa dilihat, diikuti soal tadi? Oke. Hasilnya itu nanti kalian, jadi hasil jawaban kalian kirimkan ke WA saya. Nanti saya akan nilai. Dan kalau ada sekiranya dari materi yang sudah kalian cermati tadi, ada yang belum jelas, silakan bertanya. Saya buka ruang untuk sesi tanya jawab dan bisa kita diskusikan soal-soal yang tadi. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan adik-adik yang ingin bertanya, silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Halo? Ada yang bertanya adik-adik? Ustaz, ulang itu soal Ustaz. Oke, saya ulangi soalnya.
Ini soalnya bisa dilihat. Diketahui hasil ulangan. Saya ulangi soalnya ya, perhatikan. Diketahui hasil ulangan matematika 6 siswa kelas 8A sebagai berikut. Adi dan Bima memperoleh nilai 8. Amir dan Dewi memperoleh nilai 7. Fani memperoleh nilai 6. Dan Dion memperoleh nilai 5. Jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B menyatakan himpunan nilai siswa. Oke, jelas? Pertanyaannya. Sajikan soal di atas dalam bentuk A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, C. Berbentuk diagram Kartesius. Oke, jelas? Jelas adik-adik? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Ada pertanyaan seputar soal tadi? Ada pertanyaan seputar soal tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Ada Ustaz. Ya. Kalau tidak ada, saya ingatkan untuk semester itu kalau tidak salah mungkin minggu depan atau 2 minggu depan ulang saja. Syarat untuk yang bisa dapat nilai matematika untuk semua siswa, yang pertama memasukkan 3 buah tugas, minimal 3 buah tugas sudah dimasukkan ke link pengumpulan tugas, yaitu tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Itu minimal. Dan maksimalnya bisa memasukkan sebanyak mungkin tugas. Yang kedua, sudah mengikuti 2 kali ulangan harian. Sudah mengikuti minimal 2 kali ulangan harian. Yang pertama itu tugas ulangan harian dalam bentuk online. Yang kedua itu ulangan harian dalam bentuk langsung praktek. Dan yang ketiga itu minimal 5 kali ikut tatap muka baik online maupun secara langsung. Bisa jelas adik-adik? Halo? Oke. Ya Ustaz. Ya. Bisa. Jangan. Ya Ustaz. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan bertanya. Sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Tidak ada? Tidak ada Ustaz. Oke. Tidak ada. Jadi saya harapkan tugas Tidak, segera Ustaz. dimasukkan ya sebelum pelaksanaan ulangan harian. Oke, demikian untuk
pertemuan kita hari ini. Dan kalau masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya lewat WA grup. Nanti insya Allah saya akan jawab. Oke. Demikian pertemuan hari ini. Mari kita tutup sama-sama untuk pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.